kota lain udah booming, di Sumatera Barat baru masuk, Sawalunto baru masuk gitu Pak ya. Masih banyak potensi Pak. Intinya jangan malu, jangan gengsi kalau mau hidup bergengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam pembaruan. Salam Sobat Tangsi. Salam sehat selalu. Kita bertemu lagi pada podcast kali ini di Bincang Tangsi, bincang santai di balik jeruji. Alhamdulillah pada malam ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kebetulan beliau menyempatkan hadir di podcast kita kali ini. Mungkin sebelumnya kita perkenalkan dulu. Tamu kita kali ini adalah seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang usaha sebagai owner di produk Hikechi, yaitu Fadel Trio Putra. Ya, betul ya? Benar sekali Pak. Ya, Fadel. Kita panggil apa nih? Udah Fadel ya pagi ya? Oh. Udah Fadel aja ya. Boleh Pak. Kita panggil udah Fadel. Ini juga merupakan satu produk yang menjadi sangat istimewa sekali malam ini. Kita akan banyak bertanya nanti dari beberapa kisahnya seperti apa, mulai berkarir ya. Kalau kita lihat dari profilnya Buda Fadel nih, waduh, pencapaian prestasinya juga sangat luar biasa, ya kan. Untuk yang pertanyaan pertama nih kita bertanya, sampai ada ide untuk membuat usaha produk apa nih singkong ya, Hikechi. balado Hikechi ini, awalnya gimana nih, Buda Fadel nih, ceritakan gitu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Oke, selamat malam Pak. Ya, terima kasih. Ya, saya sangat merasa terhormat diundang langsung oleh Kepala Rutannya Pak Malik. Ini saya rasa ini Kepala Rutan yang sangat milenial, yang sangat luar biasa. Kak Kanwil Sumbar layak memberikan penghargaan luar biasa untuk Pak Malik ini. Luar biasa sekali. Ya, ide ini muncul Pak. Awalnya saya waktu itu bekerja Pak di sebuah perusahaan swasta. Alhamdulillah saya waktu itu dapat amanah jabatan sebagai seorang manajer Pak. Saya waktu itu dapat penghargaan naik jabatan sebagai seorang manajer usia 20 tahun Pak. Saya rasa belum ada mungkin anak muda yang ke Sawalunto yang diberikan sebuah tanggung jawab jabatan seperti itu Pak ya. Dengan gaji saya waktu itu sekitar 20 jutaan satu bulan Pak. Saya udah nikmati itu Pak sekitar tahun 2015. Di sebuah kota besar di Indonesia. Saya pernah di Bali, saya pernah di Medan, di Palu, di Padang, berbagai tempat Pak. Akhirnya 2017 Agustus saya diajak pulang oleh mama Pak. Karena mungkin dari dulu saya udah biasa dekat dengan mama dari SD, SMP. SMA. Mama tuh di Sawalunto? Mama di Sawalunto. Oh gitu. Saya dulu sangat dekat dengan mama gitu Pak. Orang yang paling pengertian lah nih, anaknya sangat pengertian. Jadi mungkin nggak bisa jauh. Tapi sebenarnya dari dulu mama udah ngajak pulang Pak. Tapi ya saya waktu itu belum mau gitu Pak. Akhirnya ya dengan ya berat hati saya relakan itu semua karena demi orang tua gitu Pak. Jadi kalau bisa dibilang memang putra asli Sawalunto. Asli Sawalunto Pak. Siap. Asli lahir besar di Sawalunto Pak. Ya akhirnya ya saya pulang ke Sawalunto Agustus. Ya nyampe Sawalunto saya nggak tahu Pak mau ngapain gitu. Karena Sawalunto ini mohon maaf aja ya susah kita nyari kerja itu susah Pak. Jalan satu-satunya mungkin bekerja sebagai tenaga kontrak di pemerintahan atau masuk tambang Pak. Saya nggak ada basic di sana gitu Pak. Dan mohon maaf aja kalau seandainya saya bekerja di tenaga kontrak di pemerintahan ya dengan income 1 sampai 1.500.000 ya saya agak shock juga Pak. Ya biasa saya nerima besar ya normal aja manusia ya agak susah menerima gitu Pak. Iya. Akhirnya ya sempat juga lah nyari kerja ke Padang kemana tapi nggak diterima Pak. Akhirnya singkat cerita saya lihat mama saya Pak buat kerupuk singkong ini untuk jadikan cemilan kita di rumah Pak. Oh memang udah jadi cemilan harian ya? Iya benar Pak. Kerupuk ini dibeli oleh petani di desa Kupang, dibuat, diolah, dicoba di rumah gitu Pak. Nah dan ternyata mama telah membuka usaha ini juga Pak, tapi dengan skala kecil gitu Pak. Di titik ke warung-warung sebelah rumah, tapi belum dengan kemasan seperti ini Pak. Dari situlah timbul ide saya, wah
sepertinya ini ada sebuah opportunity nih untuk bisa dikembangkan. Ditambah di Kota Solonto, tepatnya di Desa Kubang, hampir 80% masyarakatnya adalah petani singkong, Pak. Nah, saya ingat waktu itu cita-cita Bung Hatta, Pak, ingin menciptakan namanya ekonomi kerakyatan. Ya. Dan saya ini ada potensi ini seperti di Solonto, Pak. Dan saya ingin menciptakan ekonomi kerakyatan itu hadir di Kota Solonto melalui Hikeci ini tadi gitu, Pak. Oh, itu gitu. awal mulanya, Pak. Awalnya ya. Iya, Pak. Kalau bisa diberitahu nih ke publik nih, kenapa nih kok namanya Hikeci gitu kan? Kan banyak nama lain nih, ya kan? Iya. Entah keripik sawalunto kan gitu ya. Nah, ini apa nih sejarahnya nih bisa ada nama Hikeci ini kan? Iya. Hikeci ini gitu. Hikeci ini sebenarnya artinya dari dua nama adik saya, Pak. Oh. Hikmah sama Reski, Pak. Ya, jadi Hikmah sama Reski. Nah, Reski ini biasa dipanggil Eci di rumah sama mama, Pak. Nah, makanya digabungkan jadi Hikeci. Saya takut nanti kalau kerupuk Fadel, saya takut nanti punya netizen gitu ya, punya haters nanti nggak mau beli. Makanya saya kasih nama Hikeci gitu, Pak. Oh. Itu, Pak. Jadi artinya. dari nama saudara ya, saudara Iya. adik kandung. Dari situlah inspirasi nama Hikeci Iya. berawal gitu. Iya, ya. benar, Pak. Gitu. Terus kalau dari sekolah nih dari awal di Sawalunto ya. Iya, Kalau dari mengikuti karir SD, sekolah SMP, SMA saya di Solunto, Pak. sampai Sampai SMA di Solunto. di Sawalunto. Terus di dalam catatan profil juga nih banyak sekali yang prestasi yang diraih nih gitu ya. Udah Alhamdulillah. salah satunya juara harapan satu lomba menggambar. Jadi bisa menggambar juga nih. Dulu, Pak. Oh, gitu. Waktu SD. Oh, tadi sempat saya bertanya juga nih sama tim kreatif gitu ya. Ini gambarnya apa nih? Atau pandai melukis? Saya pikir kayak gitu kan awalnya gitu. Oh, menggambar dulu tuh masih anak-anak. Iya, masih SD dulu, Pak. Terus finalis apa nih? Beastar. Iya, itu lomba ya. Dulu mungkin termotivasi jadi artis dulu, Pak. Ini event cari-cari bakat artis lah, Pak. Pernah cita-cita pengen jadi artis dulunya, Pak. Tapi kayaknya kalau kita lihat dari sederetan prestasi ini banyak di seni ya kayaknya ya. Iya, Pak. Seni, Iya, terutama benar. seni musik kayaknya. Iya, Pak. Termasuk ada apa namanya anggota komunitas Kuali Kota Sawalunto. Iya, benar, Pak. Gitu ya. Terus aktif bermain musik juga dari 2009. Iya, alhamdulillah, Pak. Sekali boleh dong main musik di rutan gitu kan. boleh, Pak. Untuk menghibur warga binaan. boleh, Pak. Kebetulan kami dengan komunitas Kuali juga ada satu kedekatan juga. Oh, gitu. iya. Untuk berapa kali kita mengadakan event-event yang memang sering melibatkan anak-anak Kuali juga, terutama minta sumbangsi pikiran apanya untuk bermain band. Makanya kami juga alhamdulillah punya suatu rutan Sawalunto ini punya suatu kegiatannya itu kesenian di bidang marawis. Itu kita juga nggak luput dari banyak bantu dari anak-anak Kuali Iya. juga. Jadi kalau untuk Kuali kita punya kedekatan khusus lah rutan dengan anak Kuali. Iya, Pak. Jadi selanjutnya kalau kita bisa ini kan seperti ini kan usaha ini kan seperti kayak UMKM gitu ya. Iya, benar, Pak, UMKM. Sampai udah jauh kemana nih Bang udah Padel nih untuk Iya. pemasaran Hikeci ini? Iya. Kalau Hikeci alhamdulillah, Pak, kita udah tersebar, kalau khususnya di Kota Solunto udah tersebar di beberapa toko, supermarket di Kota Solunto. Ada di warung kopi kekinian. Untuk di Padang kita udah tersebar juga di beberapa outlet juga, Pak. Di Solunto kita juga punya outlet juga, Pak, di Gang 6, Kelurahan Tanah Lapang. Dan kita juga punya reseller distributor di beberapa kota besar, Pak, di Indonesia. Dan Hikeci salah satu dari jutaan UMKM di Indonesia yang bisa masuk ke Istana Negara, Pak. Wih, Dan saya berani jamin Iya. hanya Hikeci yang satu-satunya UKM di Sumatera Barat yang bisa masuk ke dalam lingkungan istana, Pak. Saya berani jamin. Itu ceritanya gimana tuh bisa sampai Iya. booming ke istana itu? Ya ceritanya mungkin karena tahun 2020 saya ikut pemuda pelopor, Pak, Ya. bidang pangan tingkat nasional. Alhamdulillah saya juara 1 waktu itu. Jadi ada produk ini ya cukup viral lah gitu, Pak. Ya, Viral, dikenal, dan ditambah saya punya relasi teman di kantor staf presiden di Jakarta gitu, Pak. Dan beliaulah yang bantu support produk ini bisa masuk ke dalam lingkungan istana gitu, Pak. Wih, luar biasa. Jadi
sudah banyak juga ya Iya. yang udah Padel sudah raih gitu Iya. ya. Di Hotel Om Bilin juga ada Pak. Hotel Om Bilin ada di setiap kamarnya. Kalau di Padang Hotel Bumi Minang ada di semua kamarnya Pak. Oh iya. Iya. Dan saya berani jamin saya satu-satunya UKM yang pertama bisa masuk ke hotel Pak. Gitu. Untuk ini nih, untuk tenaga kerjanya nih, apa ya kan otomatis ini kan ada satu UMKM seperti ini kan banyak menciptakan lapangan kerja nih. Iya, benar, untuk masyarakat sekitarnya atau apa. Atau kemana memakai tenaga kerja memanfaatkan dari sekitarnya atau memang direkrut dari luar atau seperti apa? Enggak, kita berdayakan lingkungan sekitar aja Pak. Kalau tenaga kerja belum banyak sih Pak. Kita lebih pushnya di pemasarannya Pak. Gitu sih Pak. Berarti kalau untuk produksi hanya di Sawalunto saja gitu? Sawalunto dan Kota Padang Pak. Kota Padang. Iya benar Pak. Ada 2 tempat produksi. Ya mungkin aja gitu ke depannya kita ini kan di Rutan ini kan punya sumber daya yang luar biasa nih. Iya. Yang sangat potensial untuk bisa dimanfaatkan gitu. Kedepannya mana tahu itu ada tawaran dari Hikeci, yuk kerjasama yuk dengan Rutan untuk pemberdayaan tenaga kerjanya minimal ya kalau untuk mengolah makanannya, mungkin potong-potong singkongnya ya kan, atau gorengnya kan bisa di Rutan tuh kan gitu tuh. Kami kan ya kalau untuk ukuran kita premi warga binaan sih nggak seperti tenaga kita di luar gitu ya. Iya. Mana tahu nih gitu ke depannya bisa mengarah ke sana. Iya. Gitu kan. Mudah-mudahan insya Allah Pak. Ya di kami di Rutan alhamdulillah sudah banyak berjalan juga sih seperti las, seperti barbershop juga udah mulai kami mulai juga. Terus nanti mungkin habis Lebaran kita mau coba juga coffee shop di Iya. depan. Nah itu bisa tuh nanti untuk produk Hikeci ini Iya. diletakkan di Iya, terdisplay di sana gitu Pak ya. Display di- Iya, benar-benar. kalau misalnya kabarnya nih gitu ya, kabar yang lagi boomingnya gitu, katanya Dapada ini termasuk salah satu calon menjadi ketua umum HIPMI nih, wah hebat. Ya. Bagi dong cerita ke publik, mana tahu bisa menjadi inspirasi untuk kita Iya. semua kan. Iya. Silakan Pak. Insya Allah Pak, di bursa calon ketua umum HIPMI Kota Sawalunto, saya salah satu kandidatnya yang akan maju menjadi calon ketua umum. Sebelumnya juga saya kader juga Pak di HIPMI Kota Sawalunto sebagai Kabid Bidang Ekonomi Kreatif Pak. Ya, ya. Dan alhamdulillah juga di pengurusan baru HIPMI BPD Sumbar, saya juga diamanahkan sebagai ketua kompartemen Pak di bidang 6 juga ekonomi kreatif juga. Nah sekarang lagi mau proses pergantian nih Pak ketua umumnya. Nah makanya dengan keinginan besar juga Pak dan dorongan dari para senior juga senior teman semuanya, saya juga direkomendasikan untuk maju menjadi ketua umum Pak. Dan saya juga punya target juga punya impian bagaimana UMKM khususnya di Kota Sawalunto ini bisa berkembang gitu Pak. Dan saya sadari itu Pak. Untuk bisa berkembang itu kan kita pasti harus butuh link gitu Pak ya. Ya, ya. Untuk naik kelas itu kita butuh link. Saya udah punya link itu sampai ke pusat gitu Pak. Dan saya ingin bantu nanti melalui HIPMI ini, saya ingin bantu bagaimana UMKM ini Kota Sawalunto ini bisa terkenal gitu Pak. Bahkan sampai ke tingkat pusat. Saya akan bantu support semuanya dengan 100% gitu Pak. Karena saya merintis usaha ini benar-benar dari nol gitu Pak. Saya tahu betapa susahnya gitu Pak mencari link itu tadi Pak. Bagaimana bisa pemasarannya bisa kemana-mana. Dan saya siap bantu itu tadi Pak. Kita banyak potensi juga Pak di Kota Sawalunto ini gitu Pak. Yang harus bisa kita kembangkan sama-sama gitu Pak. Kita harus sama-sama bisa bergerak. Bagaimana UMKM Kota Sawalunto ini bisa terkenal gitu Pak. Bukan hanya maaf aja ya Sanjay gitu Pak ya. Atau mungkin apa gitu Pak di Sumatera Barat nih ya. Produk kita di Kota Sawalunto ini juga nggak kalah juga Pak dari beberapa produk yang ada di Sumatera Barat Pak. Terbukti juga Hikeci dapat penghargaan juga di tingkat nasional. Berarti kan potensi produk kita di Sawalunto ini nggak jauh kalah dari produk dari kota-kota kabupaten lainnya gitu Pak. Luar biasa. Itu yang menjadi impian saya, target saya ke depannya gitu Pak. Itu ya. Apa namanya?
kan kalau HIPMI ini kan kalau saya pernah dengar gitu ya, kan ini organisasi yang luar biasa juga gitu. Iya. Karena di dalamnya ini bukan orang-orang sembarang juga yang di HIPMI ini ya. Iya benar Pak. Siapa aja di yang bergabung di HIPMI ini ya? Iya. Kalau untuk di HIMI memang ini organisasi yang sangat luar biasa Pak. Organisasi yang pernah yang saat ini saya ikuti luar biasa sekali. Link itu kita terbantu sekali Pak dengan para senior Pak. Kita untuk di jajaran kabinet pemerintahan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin sekarang ada 4 kader HIPMI di sana jadi menteri Pak. Menteri Pariwisata ada Pak Sandiaga Uno, Menteri Perdagangan ada Mendak Lutfi, Menteri Investasi ada Bahlil Lahadalia Pak, dan juga Erick Thohir Menteri BUMN Pak. Pak Jokowi juga adalah salah satu kader HIPMI juga waktu itu Pak. Dan kita punya link itu gitu Pak. Nah, jadi organisasi HIPMI ini organisasi besar. Ini yang akan saya bawa nanti ke Kota Kalau Salunto. di Salunto tuh sudah terbentuk HIPMI. Sudah terbentuk sudah Pak. ya? Sudah. Ya. Sekarang ada ketua umumnya, ada namanya Uda Iksan Farurozi, biasa dipanggil Dai Pak. Nah, beliau lah sekarang ketumnya gitu Pak. Jadi nanti insya Allah calon pengganti HIPMI nanti ya. Ya, insya Allah Pak. Mohon doanya Pak. Aduh, banyak yang kita dapat nih ya, banyak pencerahan dari Bapak Adel nih untuk memang kalau kita lihat untuk menatap masa ke depan itu kita memang harus satu modal semangat dulu ya. Iya, benar Pak. Semangat yang kita harus punya dulu. Tapi ya semangat juga didukung modal juga gitu. Iya. Atau gimana tuh menurut Bapak Adel tuh? Kalau misalnya untuk membangun suatu usaha seperti ini gitu kan, yang pertama kali yang harus ditanam tuh apa dulu tuh? Misalnya semangat dulu, atau kalau semangat tanpa modal kira-kira bisa bergerak gak gitu? Bisa aja Pak. Oh bisa. Bisa. Banyak juga orang punya modal tapi nggak punya semangat Pak. Oh gitu ya. Banyak juga orang punya semangat tapi nggak punya modal gitu Pak. Nah kalau misalnya nggak yang semangat tapi nggak punya modal, nah gimana itu? Kan repot juga. Iya. Kan sekarang gini Pak. Kan sekarang ini zamannya kolaborasi Pak. Kita punya semangat tapi kita nggak punya modal. Ya udah, kita coba aja cari relasi atau investor gitu Pak. Siapa sih teman-teman kita yang punya modal, uang nggak kepake? Kita punya ide nih gitu Pak. Karena yang sesungguhnya yang luar biasa itu adalah ide Pak. Ide. Banyak juga orang punya uang tapi nggak punya ide. Saya juga punya usaha juga selain Hikeci, sama sekali saya nggak ada modal Pak. Tapi saya punya ide, saya cari pemodalnya, kita deal-dealan, alhamdulillah jalan juga gitu Pak. Oh gitu ya. Ini juga satu pencerahan juga untuk kita semua nih gitu ya, bahwa kalau memang kita punya niat yang kuat ya untuk membangun suatu usaha, ya memang harus ditekunin. Iya, gitu ya. benar sekali Pak. Soalnya kan gini, kalau saya kan bidang birokrasi gitu ya. Iya. Kalau usaha ini kan ya memang saya belum pernah sih mencoba untuk ke dunia usaha ini gitu ya, untuk coba gitu. Tapi ya ada kata-kata yang tadi dari Bapak Adel untuk menjadi semangat kita juga nih gitu ya, bahwa memang harus tetap ya kalau kita mau mapan ya harus usaha gitu ya, itu usaha. Iya Pak. Hebat. Terus dibagi dong cerita lagi ke kita nih untuk semua kalangan publik gitu ya, untuk tahu gitu ya. Kalau yang sudah ada rencana kerjasama saudara Bang Adel dengan berbagai pihak untuk kedepannya, kalau bekerjasama selama ini ke siapa aja nih? Ke badan atau ke perorangan atau seperti apa? Usaha kerjasama yang ke depan untuk usaha UMKM ini ke depannya seperti apa? Kerjasamanya dengan pihak perorangan atau badan atau seperti ke siapa bentuk kerjasamanya? Ya kalau untuk kedepannya kalau kerjasama ya bisa mungkin dari perorangan, bisa dari berbagai pihak lah Pak. Intinya kita terbuka gitu Pak. Karena sesungguhnya setelah bisnis ini jalan kita butuh ekspansi yang besar, itu kan pasti butuh suntikan modal besar juga ya Pak ya. Nah, jadi kita juga tidak tutup kemungkinan juga kalau ada yang ingin kerjasama dengan kita ya kita open saja Pak, asalkan jelas juga nih Pak hitung-hitungannya. Selama ini sudah ada kerjasama dengan pihak lain? Ya sebelumnya ada Pak, tahun kemarin ada, kita udah kerjasama, udah deal-dealan di atas materai tertulis. Ternyata saya ketemu mungkin dengan orang yang menurut saya itu
di luar dari prediksi saya, Pak. Dia menganggap dirinya itu pintar, tapi menurut saya menurut saya dia itu orangnya yang di luar akal sehat saya gitu, Pak. Jadi sebelumnya kita ada juga kerjasama, tapi ya orang yang membuat perjanjian ini yang menyalahi aturan itu tadi, Pak. Makanya buat teman-teman semuanya ini pelajaran juga, Pak. Untuk memilih teman yang untuk kerjasama ya benar-benar harus jelas, teliti, dan dilihat rekam jejaknya orang ini seperti apa gitu, Pak. Benar. Itu kesalahan saya waktu itu, Pak. Saya tidak lihat rekam jejaknya orang ini seperti apa. Saya deal aja waktu itu. Akhirnya ya udah, ya lumayan juga, Pak. Uang saya habis, Pak. Lumayan juga, Pak. Ya itulah kalau di bidang usaha ya kita memang spekulasinya seperti itu ya. Iya. Harus siap merugi. Iya benar, Pak. Ya. Tapi jangan sampai rugi terus, Pak. Oke, kalau kayak kami ini yang ASN ini ya nggak pernah ada rugi. Orang gajian terus kan. Iya. Terima terus tiap bulan, Pak ya. Walaupun ya masih ada kekurangan juga gitu ya. Tapi kan kita bersyukuri aja deh. Hidup ini kan kita kan tergantung kita juga kan, Iya, bukan kita benar, bersyukuri saja. Ya, benar. Ya, gitu. Karena masing-masing kita kan sudah digariskan ke depan nih jadi apa kan gitu ya. Benar. Aduh, sulitnya seperti itu. Untuk kedepannya nih kalau kira-kira berjalan baik gitu ya, kita juga mohonlah untuk Bang Fadel bisa memberikan sedikit sumbangsi pikiran atau apapun. Bisa jadi boleh nih kami undang kapan-kapan gitu ya untuk jadi pembicara di kami gitu untuk para warga binaan gitu kan. Gini, kesannya warga binaan ini kan dia agak susahnya ini nanti bebas nih mau apa nih? Iya. Mau ngapain nih? Setelah keluar gitu ya, Pak ya? Iya. Mau ngapain? Mau apa nih gitu kan? Kadang-kadang galaunya itu orang warga binaan di dalam ini. Nah, mana tahu Fadel bisa memberikan suatu peran gitu ya untuk rutan, bisa memberikan sedikit pencerahan, motivator ke warga binaan. Ya. Bahwa ke depan hidupnya seperti ini gitu, ya kan? Kira-kira kalau memang kedepannya seperti itu, bersedia gak nih Bang Fadel nih untuk menjadi inspirator kami lah, ya kan? Inspirator kecil-kecilan ya kan dilihat dari usia yang muda juga, ya kan sudah bisa mencapai mencapai target yang sudah sudah melampaui lah kalau untuk usaha yang muda seperti sekarang ini. Mana tahu kedepannya kan jadi suatu ilustrasi bagi warga binaan kami. Oh seperti itu loh. Ya. Karena kan memang warga binaan kami ini kan cuma kurang ini kan keyakinan sama percaya diri dia. Iya benar. Karena gimana pun dia sudah distigma menjadi sampah masyarakat. Iya. Nah, membalikkan keadaan seperti ini yang agak sulit gitu. Iya, benar. Membuktikan bahwa dia masih berguna kok untuk masyarakat. Dan lingkungannya gitu. Iya. Nah, saya siap, Pak, 100%, Pak. Itu maksud saya. Kata siap dulu tuh yang penting itu kan gitu. Saya siap, Pak. Apapun itu tentang Kota Solunto, saya siap, Pak, 100%, Pak. Karena saya juga sering juga diundang-undang oleh dinas provinsi, kabupaten kota, kampus-kampus menjadi pembicara. Ya, saya selalu siap, Pak. Karena saya memang hobi berbagi juga gitu, Pak. Saya nggak salah satu orang yang nggak pelit ilmu juga, Pak. Karena ini nantinya berguna juga saat kita nggak ada nanti gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, itu, Pak. Ya soalnya kalau ada satu kayak pencerahan untuk warga binaan itu kan sangat berharga bagi orang itu. Apalagi nanti mana tahu juga kedepannya ada juga bisa memberikan lapangan pekerjaan juga nih gitu ya, untuk para warga binaan kami yang nanti bebas gitu kan. Benar, Pak. Kedepannya gitu. Karena potensi usaha itu sangat banyak sekali, Pak. Iya. Hanya saja belum ada aktor-aktor agen perubahan itu yang mau menjalankan, Pak. Sangat terbuka sekali, Pak. Gitu banyak peluang gitu, Pak. Iya, memang itu. Kan baca peluang-peluang kedepannya ini yang terpenting. Iya, kan benar, gitu. Pak. Menghilangkan stigma warga binaan ini memang agak sulit. Memang Kami berat. juga
agak kewalahan juga gimana membalikan orang-orang Mentalnya ini itu ke tadi, Pak, ya? depannya ini bahwa bisa diterima kembali ke masyarakat. Itu yang memang PR besar kita menjadi petugas pemasyarakatan di Rutan Sawalunto ini khususnya. Makanya hari-hari itu kita selalu memberikan, yuk semangat memberikan, ayo ke depannya gitu. Contohnya gini, kalau warga binaan di dalam itu, kalau sudah masih 3 tahun, 4 tahun hukuman, dia pasti akan jalani saja. Nah, tapi kalau sudah mau 1 bulan, 2 bulan bebas, itu mulai galau. Galau dia, galaunya gitu. Apa yang mau Saya mau ngapain Nah, gitu, gue Pak. mau ngapain nih ya? Itu yang galaunya. Iya, benar. Gak mungkin dia mau mencuri lagi, Iya, benar. atau dia mau jual narkoba lagi kan gitu. Iya, benar Pak. Nah, makanya sosok seorang Dapadel nih sangat dibutuhkan nih untuk kedepannya. Tahu bisa memberikan sesuatu untuk kami gitu ya, para warga binaan, diberi kesempatan untuk bisa lapangan pekerjaan ke depannya. Gitu. Kita juga di HIMI siap juga Pak kerjasama dengan Rutan juga menciptakan entrepreneur baru nantinya Pak. Woi, itu yang mantap. Apa perlu kita MOU sekarang nih? Oh boleh Pak. Pokoknya gue ikat MOU tuh pasti tuh, ya kan? Boleh Pak, boleh. Kalau nggak MOU, kalau ada MOU kan ada keterikatan nih, beban kan gitu. Boleh Pak, boleh Pak. Mungkin kedepannya kita bisa ya bersama. Siapa? Bersinergi untuk kedepannya. Kita dengan MOU, gitu ya. Siapa? Siap. Mantap. Alhamdulillah. Di doa saya tadi. Bismillah, kaki kanan dari dulu. Berarti Bapak di Rutan Kota Sawalunto ini udah berapa lama Pak? Saya kalau dinas dari 2018, berarti saya sudah, saya baru 3 tahun 7 bulan. Saya selalu gunakan kata baru, biar selalu betah di Sawalunto. Kalau sudah kan berarti nggak betah lagi saya. Ya kan? Oke. Kalau saya bilang sudah 3 tahun 7 bulan, berarti kan saya udah gak betah lagi. Iya. Oke. Kalau saya bilang baru kan? Iya. Mudah-mudahan selalu betah di Sawalunto Pak ya. Sawalunto ini kota luar biasa Pak. Ya, memang betul. Walaupun kota kecil gitu ya. Iya benar Pak. Tapi banyak hal yang bisa diperbuat untuk di kota Sawalunto ini. Iya. Kedepannya gitu kan. Jadi perjalanan karir saya itu gitu. Yang alhamdulillah sudah 3 tahun 7 bulan sih. Sebelum di Sawalunto Pak? Lubuk Linggau. Oh, oke. Lapas Lubuk Linggau. Kepala rutan di? Enggak, kepala pengamanan saya. Oh, kepala pengamanan tuh di bawah Kalapas gitu Pak? Iya, di bawah. Oh, oke. Berarti promosi jabatan di Sawalunto. Pertama kali jadi kepala Satkar ya di sini lah. Sawalunto ini Pak ya. Dan Kanwil tidak salah memilih Pak Malik sebagai kepala rutan Sawalunto Pak. Buktinya ya seperti ini hasilnya Pak. Ya. Luar biasa sekali Pak. Saking nggak salahnya sampai 3 tahun 7 bulan. Luar biasa. Aduh ya Allah ya Allah. Jadi sangat inspiratif banget ya tadi yang bisa diberikan keterangan dari Dapadel. Untuk selanjutnya pertanyaan nih, nanti mungkin ada lagi pertanyaan selanjutnya lagi. Tolong beli komentar ke kami nih podcast kita nih. Walaupun ya baru 2 bulan lebih lah sebenarnya podcast kita nih. Tapi alhamdulillah kita udah eksis dalam pengisian podcast ini. Udah berapa tamu yang kita undang. Mungkin Bang Padel ini sudah ke-5 mungkin tamu kita. Gitu. Berikan dong sedikit komentar gitu untuk podcast kita nih ke depannya, mungkin masukan juga nih ke depannya seperti apa gitu ya. Kalau komentar saya bingung juga nih Pak. Udah luar biasa pokoknya Pak. Dan saya kaget juga Pak. Wah ternyata Rutan Sawalunto ada podcastnya. Mungkin satu-satunya di Indonesia ya Pak ya? Enggak juga sih. Pertama kali di Sumatera Barat, apalagi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang pertama kali ada podcast di kantor wilayah. Oke. Kantor wilayah yang pertama merintis podcast. Terus menghimbau Pak Kakanwil kita menghimbau kepada seluruh kepala Satker Lapas dan Rutan kalau memang bisa membuat suatu podcast gitu. Karena podcast ini kita manfaatkan sebagai media. Ya. Kita melaksanakan publikasi. Publikasi ke masyarakat, ke publik
apa aja sih yang dikerjakan Rutan Sawalunto, Iya, iya. eksisnya seperti apa, inovasinya seperti apa. Jadi masyarakat kan tahu tuh Iya. apa yang dikerjakan Rutan Sawalunto. Iya. Nah itu sebenarnya media untuk publikasi sebenarnya. Nah makanya kita coba, yuk buat podcast. Gitu. Alhamdulillah beberapa tamu yang kita undang selalu memberikan inspiratif juga. Di sini kan juga kita bercerita, jadi tahu juga masyarakat, oh Rutan Sawalunto tuh ada ini loh, ada Iya. itu loh. Kan. Iya, benar-benar. Gitu. Sekarang udah zamannya publikasi ya Pak ya? Iya. Apa-apa harus dipublikasikan gitu ya Pak ya? Memang udah sekarang kan podcast ini kan memang sarana publikasi yang sangat efektif lah kalau Iya. saya nilai. Karena di sini kita bisa bicara santai, bincang Iya. santai gitu. Tapi tetap makna atau yang kita tuju tuh dapat. Iya, benar-benar Pak. Gitu. Oke. Bincang tangsi ini termasuk yang kita buat ya dadakan juga sih sebenarnya. Kalau nggak dadakan nggak mungkin kayaknya nggak jadi deh. Gitu. Iya, benar. Lebih baik didadakin aja gitu. Benar. Sambil berjalan, akhirnya kita alhamdulillah bisa ya berbuat lah. Iya. Karena kan hidup ini yang terpenting kan berbuat kalau menurut saya. Iya, benar sekali Pak. Kalau kita sudah nggak bisa berbuat ya susah juga. Iya, benar sekali Pak. Sebelum kita tutup nih podcast kita malam ini, Bang Padel bisa memberikan suatu motivasi juga ke motivator kepada publik atau mungkin nanti juga bisa ke warga binaan kami juga gitu untuk kedepannya seperti apa. Juga mungkin ada kata-kata bijak yang mau disampaikan. Silakan dah. Kata-kata bijak. Ya mungkin sedikit aja sih Pak ya dari saya, karena kita udah panjang lebar juga tadi ngomongnya ya Pak ya. Jadi udah banyak juga yang kita sharingkan berdua. Intinya adalah ya kalau kita ingin suatu ada perubahan ya kita saja dulu yang mulai gitu Pak. Betul. Memang warga binaan memang menurut saya juga untuk kembali ke masyarakat itu susah juga diterimanya Pak ya. Nah intinya adalah kalau kita ingin diterima kita harus buat suatu perubahan Pak. Benar. Saya juga dulu mohon maaf aja ya, nggak pernah dianggap juga sama orang Pak, disepelekan macam-macam. Wah, apa itu Fadel? Ganteng-ganteng jualan kerupuk gitu Pak ya. Bahkan ada juga ya saya pikir juga waktu itu kalau saya bikin film FTV bagus juga nih kayak ini ganteng-ganteng si penjual kerupuk. Memang susah juga Pak. Nah tapi setelah saya buat perubahan ada sedikit achievement dari pemerintah dan mulai dihargai dan mulai diterima gitu Pak. Ada karya. Nah buat warga binaan ya silakan buat perubahan itu ya intinya sebelum perubahan besar itu terwujud dimulai dari perubahan-perubahan kecil dulu Pak. Untuk peluang usaha itu sangat banyak sekali Pak. Saya udah balik dari Bali, saya udah balik dari Medan, Palu, dari Jakarta. Masih banyak yang belum dihadirkan di kota Sawalunto ini gitu Pak. Gitu ya. Sumatera Barat lah gitu Pak. Belum begitu banyak. Kan Sumatera Barat cukup tertinggal juga Pak ya. Iya, ya. Di kota lain udah booming, di Sumatera Barat baru masuk, Sawalunto baru masuk gitu Pak ya. Masih banyak potensi Pak. Intinya jangan malu, jangan gengsi kalau mau hidup bergengsi. Oh gitu ya. Gitu, Pak. Mantap. Ya memang saya banyak berharap juga pada semua yang di sekitar rutan gitu yang bisa membantu rutan ini untuk dalam hal pembinaan gitu, karena kita kan warga binaan kita ini hampir bisa dikatakan 60% putra daerah Sawalunto. 60% ya Pak ya? Jadi ada satu kewajiban di kita lah untuk mana putra-putra Sawalunto yang ya pernah masuk penjara tapi di luar dia bisa bangkit kembali, terutama memang itu tadi bisa diterima dulu diterima dulu deh ke masyarakat, baru dia bisa berbuat nanti sesuatu, itu yang terpenting. Iya. Kalau saya bisa ngutip kata-kata dari menteri kita Pak Yasona Lawli itu, bahwa katanya kalau kita bermimpi, mimpilah sampai setinggi langit kata dia. Karena kalau kita jatuh pun pasti kita jatuh di antara bintang-bintang. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya jatuh pun ya sedikit dong lah gitu. Jangan sampai gubrak ke bumi kan gitu. Gitu. Baik, terima kasih atas bincang-bincangnya pada malam hari ini. Sangat memberikan inspiratif kepada kami semua. Mudah-mudahan
part 2 nih. Jangan kapok, kita ngundang lagi nanti. Mana tahu kita undang lagi udah Padel nih untuk kita bisa bincang lagi. Terpenting dalam hidup adalah yang penting dalam hidup ini selalu berbuat dan berbuat itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya juga ucapkan terima kasih Pak. Saya sangat terhormat, bangga ini Pak. Alhamdulillah. Diwawancara langsung oleh Karutan Pak Malik. Terima kasih Pak. Aduh, undangan tanpa honor nih. Terima kasih ya. Siap, Sudah Pak. bisa berbagi, sangat manfaat untuk kami semua. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lagi berbuat untuk bangkit ke depan, Amin. mencapai suatu prestasi yang luar biasa. Mungkin itu saja Sobat Tangsi dalam bincang podcast kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bincangkan bisa membawa suatu perubahan hidup kita ke depan, bahwa kita kalau sudah mau melangkah ya jangan pernah mundur selangkah gitu ya. Iya. Baik Sobat Tangsi, jangan lupa selalu like, comment and subscribe untuk channel kita. Baik Sobat Tangsi semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya dari Rutan Sawalunto. Terima kasih. Salam pembaruan, salam Sobat Tangsi, bincang tangsi, bincang santai di balik jeruji. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.